Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirah jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 280 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pembahasan kali ini ya tentang membaca basmalah. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang bacaan Al-Fatihah, ya, hukumnya seperti apa, apakah itu masuk daripada rukun, wajib dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan membahas tentang bacaan basmalahnya. Apakah bacaan basmalah itu masuk pada rukun atau tidak? Di sini kita imbang ya. Ada yang mengatakan itu berpendapat bahwasanya tidak dibaca, ya, ada yang mengatakan sir, kemudian dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas juga di hadis nomor 281 ya. Itu kalau hadis 281 itu yang nantinya kita bahas itu ada di dalam kitab Al-Um juga kalau tidak salah yang saya cek. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Zada Muslim la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Huzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra Ibn Huzaimah kanu yusiruna wa ala hadza yahmalun nafyu fi riwayatin Muslimin khilafan liman a'allaha. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, kanu yaftatihuna shalah, yang mana mereka tersebut memulai sholat bilhamdillahi rabbil alamin, dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya ya, melalui jalur sahabat yang sama. Zada Muslim, Imam Muslim di sini menambahkan la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin, pada awal bacaan, wala fi akhirih, dan tidak pula di akhir sholat. Tetapi tambahan ini menurut beberapa imam ahli hadis ini terlalu berlebihan. Nanti kita akan bahas di ininya ya, di makna keseluruhannya dan analisis lafadznya ya. Wa fi riwayatin,
li Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah la yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Di sini di riwayat yang lain menurut Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Ibnu Huzaimah la yajharu bi bismillah, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayati Ibnu Huzaimah, dan menurut riwayat yang lain kepunyaan Ibnu Huzaimah, di sini disebutkan kanu yusiruna, yang mana mereka melirihkan ala hadza, dari ini yuhmalun nafyu, itu tidak membaca basmalah pada permulaan Al-Fatihah, fi riwayatin muslimin, pada riwayat Muslim, khilafan liman a'allaha, namun berbeda dengan pendapat orang yang menilai hadisnya mempunyai kecacatan. Nah, kalau kita lihat hadisnya ya, empat hadis ini ya, dari Anas bin Malik, cuman dari dari beberapa sanad itu matanya bertolak belakang ya, jadi isi hadis itu bertolak belakang. Kadang Rasulullah tidak membaca Al-Fatihah ya, kemudian kadang di sini membaca pelan, jadi bertolak belakang satu sama lain. Kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa ilmu hadisnya itu muttorib ya. Nanti kita akan bahas apa itu muttorib di makna keseluruhannya nanti. Makna keseluruhannya di sini disebutkan basmalah adalah bagian dari Al-Quran di dalam surah An-Naml menurut kesepakatan ulama. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai dalam permulaan surah Al-Fatihah. Apakah basmalah termasuk salah satu ayat karena berdalilkan penulisannya di dalam mushaf, sedangkan kebiasaan mereka tidak menuliskan di dalam mushaf kecuali apa yang termasuk sebagai Al-Quran. Atau basmalah bukan suatu ayat dari Al-Fatihah, melainkan disebutkan pada permulaan hanya sebata-bata untuk tabaruk, sebagaimana disebutkan pula pada permulaan semua surah untuk memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini memang kalau misal ya kita dengar di YouTube ya, Ustadz membahas masalah bacaan basmalah ini apakah masuk rukun atau tidak, ini memang sudah ada perbedaan pandangan ulama ya. Apakah basmalah ini masuk salah satu dari surah Al-Fatihah ataukah tidak. Nah, kalau yang masyhur di Indonesia itu dia masuk pada bacaan masuk daripada surah Al-Fatihah. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu bismillahnya pasti dijaharkan gitu ya. Nah, kalau ini hadis yang membahas tentang bahwasanya membaca basmalah itu bukan bagian daripada bacaan Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah. Makanya kalau Imam Malik bin Anas itu tidak membaca Al-Fatihah langsung ya kan. Beliau pandangannya yang ini, pandangan beliau di dalam kitab Al-Muwatta itu yang saya cek, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin di sini. Nah, kemudian bagaimana kedudukan hadisnya?
Hadis Anas radhiyallahu an memberikan pengertian bahwa yang mereka maksudkan ialah tidak membacanya dengan suara keras atau peniadaan bacaan basmalah, mengingat bacaan itu bukan merupakan salah satu daripada ayat bukan merupakan salah satu dari ayat. Jadi itu hanya tabarok saja di situ dituliskan. Atau juga untuk memisahkan dari ayat satu ke ayat dari surah yang satu ke surah yang lain. Jadi untuk pemisah saja. Nah, akan tetapi di sini hadis Anas radhiyallahu an dinilai muttarib. Apa sih muttarib itu? Jadi muttarib itu hadis yang satu ya dari satu riwayat, misalkan dari satu sahabat itu diriwayatkan berbeda-beda dia. Kadang dia berbeda daripada sanad, bertolak belakang pada sanadnya, kadang juga dia bertolak belakang pada matannya. Nah, itu. Jadi kalau bertolak belakang pada sanadnya itu contoh seperti ini ya. Ada satu hadis kayak gitu. Nah, ada yang meriwayatkan melalui jalur mursal, dia terputus di atasnya. Ada yang meriwayatkan hadis tersebut, hadis yang sama, tapi dia meriwayatkannya bersambung. Ada juga meriwayatkannya dari musnad yang A seperti itu. Ada juga yang musnad yang B lah seperti itu. Dia ada berbagai macam jalur dia. Para perawi itu meriwayatkan hadis dan kesemuanya itu sama-sama kuat. Tidak bisa ditarjih, kemudian juga tidak bisa digabungkan. Nah, maka hukum yang terjadi kalau terdapat hadis tersebut itu hukumnya adalah lemah, jadi turun derajatnya karena itu membuktikan bahwasanya perawi tersebut ada kelalaian di dalam menerima hadis tersebut. Itulah kenapa dia berbeda-beda. Kalau itu pada pada sanadnya. Kemudian biasanya juga pada matan. Salah satu contohnya yang seperti ini. Di sini disebutkan bahwasanya terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya ada kala membaca basmalah dengan suara keras dan ada kalanya pula itu dengan suara pelan. Beliau membacanya dengan keras pada sholat jahriyah dan membacanya dengan pelan pada saat syiriyah. Tetapi ada kalanya juga beliau membaca pelan pada sholat jahriyah untuk memberikan penjelasan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Jadi seperti itu ya. Dengan demikian berarti terhimpun semua riwayat yang menunjukkan peniadaan yang menunjukkan pengukuhannya. Para ulama di sini membahas masalah ini dengan panjang lebar. Ada pula di antara mereka yang menulis tentang masalah ini secara khusus ya. Jadi memang ini memang sudah perdebatan ulama zaman dulu itu. Jadi kalau sekarang masih dibahas itu ya sudah, kalau menurut saya, kalau anak-anak santri sih yang sudah mengaji kitab itu santai aja kan. Itu sudah memang dibahas dari dulu, memang sudah ada perbedaan dari dulu. Dan hadis ini kalau mutharib itu susah memang untuk dilihat mana yang kukuhnya. Jadi itu tadi pembahasan sedikit tentang masalah hadis yang mutharib. Analisis lafadznya adalah kanu yaftatihuna sholata bilhamdilillah. Mereka memulai bacaan Al-Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi langsung seperti itu dalam sholat mereka. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang disebut bersamanya, Abu Bakar dan Umar di sini tidak membuka bacaan mereka dengan basmalah. Segolongan ulama memegang makna lahiriah daripada hadis ini. Jadi kalau teman-teman yang lihat itu biasanya ini pandangannya Imam Malik ya. Zada Muslimun,
Di dalam riwayat Muslim ditambahkan bahwa mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan bacaan dan tidak pula pada akhir bacaan. Tapi di sini ungkapan Imam Muslim ini terlalu berlebihan untuk menegaskan ketiadaan bacaan basmalah. Karena di akhir surah Al-Fatihah jelas tidak ada bacaan basmalah. Jadi tidak ada basmalahnya di akhir surah Al-Fatihah. Makanya terlalu berlebihan kalau ulama menilai tambahan daripada Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lainnya juga melalui Anas radhiyallahu an. La yujhiruna, mereka tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Dari pengertian riwayat ini dapat disimpulkan bahwa mereka membaca basmalah hanya dengan suara pelan, seperti yang dijelaskan oleh riwayat yang lainnya. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, yakni mereka membaca basmalah dengan suara yang pelan, yuhmalunan nafyu fi riwayati Muslimin. Pengertian peniadaan bacaan ada dalam riwayat Muslim. Jadi peniadaan bacaan basmalah itu terdapat dari dalam riwayat Imam Muslim. Sebab yang mengatakan mereka tidak menyebutkan atau mengucapkannya, yakni tidak membaca basmalah dengan suara khas. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya itu tentang bacaan basmalah yang dibaca khas. Khilafan liman Allah, lain hal dengan pendapat orang yang menganggap celah hadis ini, karena Imam Muslim di sini telah menambahinya. Nah, celah hadis ini bahwa Al-Auza'i telah meriwayatkan tambahan ini dari Qatadah melalui surat. Jadi ada illah, ada cacat di dalamnya. Karena Al-Imam Auza'i di sini telah meriwayatkan tambahan ini dari Qatadah melalui surat. Gitu ya. Ini kalau masalah ilat hadis ini yang pakar, kalau ulama yang pakar tentang cacat hadis itu Yahya bin Ma'in. Itu salah satunya yang hebat meneliti tentang ilahnya hadis. Ini memang orang yang hafal Al-Quran, kemudian hafal berbagai macam hadis, dan dia detail lagi meneliti hadis itu. Memang ada karunia tersendiri bagi orang yang bisa meneliti kecacatan hadis. Itu biasanya ada pembahasan babnya tersendiri nanti itu kalau orang yang belajar tentang ilmu hadis. Fikih hadisnya adalah basmalah dalam sholat tidak dibaca dengan suara khas. Hal ini menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i mengkhususkan hanya sholat-sholat di siang hari. Karena sholat siang hari adalah sholat sirriyah. Jadi kalau sholat sirriyah itu ya nggak perlu kita membaca basmalah. Itu bukan bacaan jahriyah. Kalau jahriyah itu yang suaranya keras, itu kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekilas ya tentang perbedaan pandangan antara membaca basmalah itu seperti apa ya. Ada yang membacanya pelan, ada yang membacanya tidak membaca sama sekali, ada yang dibaca secara khas. Kalau Imam Malik itu nggak dibaca sama sekali. Tuh. Kalau Imam Syafi'i itu kalau misal dia tidak membaca bacaan basmalah, maka sholatnya tidak sah. Tuh, ya. Itu ada juga dibahas di dalam kitab Al-Azkar. Kemarin kita sudah bahas itu ya tuntas.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan khilafan di dalam membuat suatu konten video ini. Dan juga mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung baik itu disengaja ataupun tidak. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan silahkan diatur di kolom komentar. Dan juga kalau misal, saya ingatkan lagi kalau misal konten ini bermanfaat ya untuk teman-teman, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.